Kesenjangan imajinasi politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, gimana? Masih sibuk dengan hiruk pikuk kegaduhan-kegaduhan yang terjadi? Oke, saya memang akhir-akhir ini sempat mengamati beberapa perdebatan baik yang terjadi di medsos maupun yang terjadi di dunia maya. Saya melihat perdebatan-perdebatan ini sangat sengit, sangat seru dengan analisis-analisis yang sangat tajam gitu ya. Baik yang ada di YouTube ya, yang ada di TikTok, yang ada di X atau Twitter, maupun yang ada di Facebook, ya. Memang itu suatu ranah yang sangat terbuka, tapi ada fenomena yang menarik. Kemarin sangat gencar bicara soal survei, pengamat politik, analis politik, guru-guru besar memberikan seruan moral dan lain sebagainya, memenuhi dunia media massa atau media sosial. Dan bagi saya, beliau-beliau itu adalah cerminan dari suatu pemikiran, suatu pendapat yang mencoba merekonstruksi, memanifestasikan tentang realitas sosial, politik, kultural yang terjadi di Indonesia saat ini. Ada yang ngomong demokrasi kita sedang tidak baik-baik saja, ada yang ngomong demokrasi kita terancam, ada yang ngomong bahwasanya paslon ini rankingnya paling tinggi, ada yang ngomong paslon ini rankingnya di bawah dan lain sebagainya. Pengamat-pengamat politik dengan segala argumen, dengan segala perkiraan, dengan segala cara mengkonstruksi pikiran-pikiran untuk mencerminkan, mengkonstruksi realitas objektif dari masyarakat Indonesia. Tapi satu hal yang patut kita ingat, apapun yang dia omongkan, apapun yang menjadi dasar dari omongan itu, sebetulnya seluruh omongan, tindakan itu adalah representasi dari imajinasi konsepsional dari orang-orang yang ngomong itu. Nah, artinya apa? Ada fenomena yang menarik. Ketika realitas, fakta, data menunjukkan adanya perbedaan dari omongan yang disampaikan oleh para ahli-ahli itu dengan hasil atau tanggapan objektif, data-data objektif yang terjadi di masyarakat. Misalnya satu contoh, ketika suatu ahli berbicara tentang nilai, tentang etika, tentang moral yang basicnya adalah demokrasi, basicnya adalah politik dengan rumusan ABCDE, yang dimana nilai itu menjadi sesuatu yang dianggap mencederai suatu perilaku. Tapi ternyata respon di masyarakat beda. Orang yang selama ini dituduh sebagai pelanggar moral, pelanggar etik dan lain sebagainya, sebagaimana yang dikonstruksi oleh kelas menengah itu ternyata tidak sampai dalam perbincangan rakyat bawah. Sehingga pilihan-pilihan, sikap-sikap yang ditentukan oleh orang bawah ini berbeda dengan himbauan, dengan arahan dari orang-orang kelas menengah yang memiliki ukuran-ukuran dan standar nilai moral itu sendiri. Satu contoh, misalnya dalam debat pilpres, suatu calon dicecer dengan pertanyaan-pertanyaan, data-data, argumen-argumen, konsep-konsep gitu ya. Yang secara akademik, secara ilmiah, secara faktual, dalam ukuran standar perdebatan kaum akademik ilmiah, si calon ini sudah kalah. Tetapi justru di masyarakat, tindakan seperti ini justru meningkatkan elektabilitas si calon. Ini kan berarti ada kesenjangan, gitu. Itu satu. Gitu. Jadi nilai-nilai, ukuran-ukuran standar yang berlaku bagi kalangan kelas menengah akademik itu yang diimajinasikan bahwa yang namanya calon pemimpin yang baik itu yang bisa menguasai konsep, pinter ngomong, ngerti teori, programnya didelivery dengan jelas, itu yang baik. Sehingga dalam perdebatan itu menurut ukuran standar akademik ilmiah, dia menang, dia menjadi pemenang debat. Tetapi ternyata secara elektoral yang ada di survei justru meningkatkan elektabilitas calon yang kalah ini dengan berbagai alasan ya, entah karena kasihan, entah karena sistem nilai yang artinya ini menunjukkan adanya imajinasi yang senjang antara kelas menengah yang berdebat di
ranah akademik intelektual dengan imajinasi yang ada di masyarakat. Ini bukan soal salah benar, ini bukan soal benar nggak benar, bukan soal baik atau buruk, tapi ini realitas yang terjadi yang ini mencerminkan adanya kesenjangan itu. Nah, itu yang saya maksud, dan ini mestinya menjadi bahan refleksi bagi para akademisi, para intelektual dan para pengamat kita gitu. Ternyata apa yang kita imajinasikan, standar yang dibangun oleh kita dalam pengertian kaum menengah ini ternyata belum sampai atau belum menyentuh dari yang di bawah ini. Kenapa ini bisa terjadi? Ya wajar saja karena realitas atau derajat sosiologis bangsa kita itu memang berbeda. Kalau pakai terminologi sosiologi klasik ya seperti Auguste Comte, itu kan dia menjelaskan bahwa masyarakat itu mengalami evolusi dari yang teologis, metafisis sampai modernis positivistik. Yang teologis ini juga mengalami evolusi dari fetisisme, politeisme, monoteisme. Nah, artinya apa? Taraf perkembangan sosial itu mengalami evolusi gitu. Nah, di masyarakat kita, dalam konstruksi kebangsaan kita, masyarakat yang fasenya teologis dengan fase fetisisme sampai dengan yang sudah positivistik modern ini ada. Gitu loh. Ini ada. Dan kalau kita persentase masyarakat yang teologis ini, baik teologis pada fase fetisisme, politeisme, monoteisme, ini mayoritas. Kemudian disusul metafisis. Yang modernis positivistik ini masih minoritas. Dari konstruksi ini tercermin dari hasil politik yang terjadi saat ini. Gitu loh, yang terjadi saat ini. Di mana apa yang dibayangin tentang kepemimpinan yang rasional, yang positivistik, yang profesional, sebagaimana terjadi dalam kaidah-kaidah kepemimpinan modern itu belum tercermin, belum berlaku. Dan konsep-konsep politik, konsep-konsep akademik, konsep-konsep sosial yang diperbincangkan di dunia medsos oleh para ahli, oleh para pengamat, oleh para peneliti, ini ternyata belum nyambung terhadap masyarakat kita. Ini dibuktikan dengan hasil yang terjadi saat ini. Masyarakat punya logika sendiri, masyarakat punya imajinasi sendiri tentang kepemimpinan, tentang figur-figur yang dianggapnya layak untuk menjadi pemimpin di negeri ini. Ini nggak bisa kita paksakan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi refleksi bagi kita semua, para akademisi, kaum intelektual, para resi, para guru besar, bahwa inilah realitas objektif masyarakat kita. Jadi masyarakat yang sangat beragam, yang tidak hanya dari segi kultur, tradisi, kemudian bahasa, etnik, tapi juga beragam dari segi taraf perkembangan sosial. Dan ini menjadi PR kita bersama untuk mentransformasikan saudara-saudara kita, gitu ya, supaya ini menjadi bangunan yang lebih utuh dan solid, gitu ya. Jadi ini tugas kita bersama. Kita nggak bisa karena kita merasa sudah modern, sudah rasional, merasa menjadi yang paling baik dengan mengabaikan saudara-saudara kita yang masih berada pada fase fetisisme dan lain sebagainya, fase tradisional, primitif dan lain sebagainya. Kemudian kita pandang secara pejoratif, itu juga tidak benar. Inilah dibutuhkan kearifan dalam kita berpolitik, kearifan dalam kita berdemokrasi, kearifan dalam kita berbangsa. Realitas saat ini mencerminkan bagaimana kesenjangan itu terjadi. Mudah-mudahan ini bisa menjadi bahan refleksi bagi kita semua untuk tetap menjaga, merawat kebangsaan kita, keindonesiaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.